nggak mau buka video ya? Kenapa ya? Halo, Aku boleh udah gini. dimulai atau nanti dulu? Sudah udah bisa. Oke, oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari eh, artikel kita yaitu pengantar Mahadata. Saya Malia Ramainus dengan NIM 2592438, Nafidatul Alfina 2592436, Nabila Julita Putri 2592437. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sedikit memberikan pengertian terkait big data yang kami analisis sendiri dari artikelnya, bermakna kumpulan data besar, kompleks, dan sulit diproses dengan metode konvensional ataupun tradisional, yang dapat dijelaskan dengan 3 fiat, yang disebut juga volume, velocity, atau variety. Dari artikel Big Data Informasi Practice, kami mendapatkan sebuah analisis di mana penggunaan Big Data ini diimplementasikan di dalam 3 poin. Yang pertama, untuk pengambilan keputusan. Kedua, untuk peningkatan penyampaian layanan kesehatan. Ketiga, untuk pengukuran kinerja kualitas. Dalam pengambilan keputusan sendiri digunakan di dalam jalur klinis atau pedoman praktis klinis. Kemudian untuk peningkatan penyampaian digunakan dalam manajemen formularium dan keselamatan di dalam praktek kinerja farmasi, dan juga untuk meningkatkan farmasi komunitas sendiri yang melindungi para pekerja. Kemudian dalam pengukuran kinerja kualitas, di sini dimanfaatkan untuk beberapa platform dan juga penggunaan sistem star rating untuk memberikan evaluasi kualitas kinerja. Sumber-sumber dari big data di farmasi ini biasanya diambil dalam data penelitian farmasi, kemudian rekam medis elektronik atau EHR atau EMR, kemudian juga data klaim dan biaya kesehatan, serta data perilaku pasien. Kemudian perang big data dalam farmasi di sini eh, secara spesifik untuk mengambil pengambilan keputusan klinis, kemudian meningkatkan manajemen obat, memantau kepatuhan pasien, mengukur kualitas layanan kesehatan, serta meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada framework PCT-BDA. Ini merupakan salah satu kontribusi utama dalam artikel, yaitu pengembangan PCT-BDA yang dirancang untuk mengatasi permasalahan fragmentasi data dalam sistem kesehatan. Framework ini memungkinkan integrasi data pasien dari berbagai sumber ke dalam satu sistem yang terpadu, sehingga menghasilkan profil kesehatan pasien yang lebih lengkap dan komprehensif. Kemudian dilakukan pemanfaatan analisis data secara real time serta teknologi seperti machine learning dan predictive modeling. Kemudian PCT-BDA ini mampu memprediksi respon pasien terhadap terapi, mengidentifikasi potensi interaksi obat, serta memberikan rekomendasi terapi yang lebih personal. Selain itu, framework ini juga meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan dengan menyediakan akses data yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu ada alur sistem big data dalam farmasi. Alurnya sistematis yang terdiri dari berbagai tahapan. Tahap pertama yaitu data collection atau pengumpulan data. Ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti rekam medis pasien, sistem farmasi atau perangkat wearable dan database kesehatan lainnya. Setelah itu ada data integrasi data di mana data dari berbagai sumber tersebut digabungkan untuk membentuk satu kesatuan informasi yang utuh. Selanjutnya, data disimpan dalam sistem penyimpanan seperti cloud yang mampu menangani volume data yang sangat besar. Setelah itu dilakukan pemrosesan data yang meliputi pembersihan, transformasi, dan standarisasi data agar siap untuk dianalisis. Kemudian, tahap analisis dilakukan menggunakan metode statistik, machine learning, dan predictive analytics untuk menghasilkan insight yang relevan.
Hasil analisis kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard atau laporan yang mudah dipahami oleh tenaga kesehatan. Terakhir, sistem dilengkapi dengan mekanisme feedback loop yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya ada beberapa teknologi pendukung big data. Keberhasilan implementasi big data ini bergantung pada teknologi seperti artificial intelligence yang memungkinkan sistem untuk meniru kognitif manusia dalam menganalisis data dan mengambil keputusan. Selain itu, machine learning juga memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis dan meningkatkan akurasi prediksi seiring waktu. Selain itu, ada data mining itu digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data yang kompleks. Selanjutnya yaitu ada penerapan big data dalam praktik farmasi. Yang pertama ada clinical decision support. Ini bisa membantu penentuan terapi berbasis data. Kemudian ada manajemen obat yang bisa membantu deteksi interaksi obat dan monitoring efek samping obat. Kemudian monitoring pasien dan personalized medicine yang menyesuaikan terapi dengan kondisi individu. Baik, adapun dari dampak big data yaitu melalui integrasi dan analisis data dalam skala besar, tenaga kesehatan khususnya apoteker mampu melakukan pengambilan keputusan jenis yang lebih akurat berbasis bukti dan bersifat prediktif. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan outcome pasien baik dari segi efektivitas terapi maupun keselamatan penggunaan obat. Selain itu juga penerapan big data memungkinkan deteksi dini terhadap potensi medication error terhadap kesalahan dosis, interaksi obat, dan juga duplikasi terapi sehingga dapat meminimalkan risiko klinis dari perspektif pelayanan. Penggunaan big data juga berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan pasien melalui pendekatan yang lebih personal, responsif, dan efisien. Lebih luas lagi, big data berperan penting dalam mendukung population health management, yaitu pengelolaan kesehatan berbasis populasi melalui pemantauan tren penyakit, evaluasi intervensi terapeutik, serta perencanaan kebijakan kesehatan yang lebih terarah dan berbasis data. Selanjutnya, dari artikel yang Big Data Informasi Transforming Patient Care with Analytics, implementasi Big Data dalam praktik farmasi menunjukkan peningkatan outcome pasien sebesar 98,65% serta peningkatan tingkat kepuasan pasien sebesar 97,28%. Selain itu ditemukan adanya penurunan signifikan dalam kejadian medication error yang mengindikasikan peningkatan aspek keselamatan pasien dalam penggunaan obat. Penerapan analitik data juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan terapi yang merupakan salah satu determinan utama keberhasilan pengobatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi big data dalam sistem pelayanan farmasi memungkinkan optimalisasi pemantauan terapi, identifikasi masalah terkait obat secara lebih sistematis, serta peningkatan kualitas intervensi farmasi. Dengan demikian, pemanfaatan big data tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi terapi, tetapi juga memperkuat peran apoteker dalam praktik klinis berbasis data. Untuk selanjutnya, adapun dari tantangan big data sendiri, yaitu pertama ada teknologi. Jadi salah satu isu utama ada aspek privasi dan keamanan data pasien, mengingat tingginya sensitivitas informasi kesehatan yang harus dilindungi dari potensi pelanggaran dan penyalahgunaan. Selain itu, integrasi sistem informasi kesehatan menjadi kendala tersendiri karena adanya heterogenitas sumber data dan kurangnya standarisasi antar sistem. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kualitas dan validitas data, di mana ketidakakuratan atau inkonsistensi data dapat berdampak pada bias hasil analisis dan pengambilan keputusan klinis. Implementasi big data juga memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih serta investasi biaya yang tinggi, sehingga menjadi hambatan bagi beberapa institusi layanan kesehatan. Di samping itu juga tantangan dalam melakukan analisis data secara real-time di tengah kompleksitas dan volume data yang besar menuntut kesiapan sumber daya manusia yang kompeten serta pengembangan metode analitik yang lebih adaptif dan juga inovatif.
Adapun dari selanjutnya, adapun adapun dari daftar pustaka, berikut ada beberapa jurnal yang telah kita cantumkan. Eh, Selanjutnya, oke, baik. Adapun dari presentasi jurnal kami dan artikel yang telah ditemukan, mohon maaf jika terdapat ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.